Shalom, Romo, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Grace. Saya dari Paroki Cijantung, Santo Aloysius Gonzaga. Perkenankan saya pada kesempatan kali ini membawakan materi BKSN pertemuan yang pertama dengan judul Allah Sumber Harapan Hidup Baru untuk Menangkis Mentalitas Keagamaan Palsu. Kalau dengar dari judulnya kayaknya lumayan berat ya Bapak Ibu, karena ada kata-kata mentalitas keagamaan palsu di situ. Nah, dalam pertemuan BKSN pertama ini, kita nanti akan melihat bagaimana sih mentalitas keagamaan orang Israel ketika mereka sedang dalam kondisi ekonomi yang maju, makmur, dan kita juga akan berefleksi terhadap kehidupan kita. Ketika masa pandemi ini, di tengah segala perubahan tata cara prasarana, bagaimana sih mentalitas keagamaan kita? Karena seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap semua bidang dalam kehidupan kita. Dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi, juga dalam bidang rohani. Sebelum terjadi pandemi COVID-19, kita kalau ke gereja, itu bisa langsung datang ke gereja, nggak usah menggunakan masker, nggak usah jaga jarak, nggak usah scan barcode. Terus kalau misalnya ada pertemuan lingkungan, pertemuan APP, BKSN, Doa Rosario, dan pertemuan rohani lainnya, biasanya kita datang ke salah satu rumah warga lingkungan kita gitu. Namun setelah terjadinya pandemi COVID-19, semuanya kita lakukan secara online. Misa Ekaristi secara online, pertemuan ibadat lingkungan juga secara online, semua kita lakukan secara online. Hal ini tentu berdampak bagi perkembangan iman masing-masing umat. Bagi orang yang imannya suam-suam kuku, hal ini justru menjadi kesempatan bagi mereka untuk meninggalkan ibadah, untuk meninggalkan segala aktivitas kerohanian mereka. Hal ini justru membuat mereka semakin menjauh dari Tuhan. Namun untuk orang sebagian lainnya, pandemi COVID-19 justru menjadi tantangan perkembangan iman bagi mereka. Nah, kita sama-sama akan berefleksi bagaimana sih perkembangan iman kita selama masa pandemi COVID-19. Apakah kita tetap setia terhadap tata cara gereja yang Tuhan ajarkan juga kepada kita di tengah cara dan prasarana yang memiliki perubahan? Kemudian, apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari? Dan yang terakhir, apakah iman kita tunjukkan, kita nyatakan dalam perbuatan kita sehari-hari, dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dan dalam perbuatan kita. Nah, dalam pertemuan BKSN yang pertama ini, kita akan melihat kisah inspiratif yang diangkat dari kitab Amos, bab 5, ayat 4-6. Namun sebelum kita sama-sama membaca perikop ini, kita ingin sama-sama mengetahui, siapa sih Nabi Amos ini? Jadi, Nabi Amos adalah salah seorang nabi kecil yang memiliki pekerjaan sebagai peternak domba dari Tekoa. Tekoa itu letaknya ada di bagian selatan Israel. Selain sebagai peternak domba, Nabi Amos juga adalah seorang pemetik buah ara. Nabi Amos berkarya pada saat pemerintahan Raja Yerobeam II di utara dan Raja Uzia di selatan. Pada periode pemerintahan ini, kondisi bangsa Israel itu sedang maju, sedang makmur, bahkan bangsa Israel bisa ekspansi kerajaannya. Namun ironinya, di balik kemakmuran mereka, di balik kemajuan negaranya mereka justru tercipta kemerosotan moral, ketidakadilan sosial, dan mereka memiliki mentalitas keagamaan palsu. Bagaimana mentalitas keagamaan palsunya? Mereka memberikan persembahan kurban bakaran kepada Allah, namun dalam kesehariannya mereka menindas orang-orang kecil. Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Selain itu, mereka juga menyembah berhala. Nah, kemudian datanglah Amos untuk membela hak orang-orang kecil. Dia juga membawa pesan tentang keadilan. Selain itu, Nabi Amos juga datang untuk menegur dan mengingatkan mereka soal keruntuhan dan kehancuran Israel. Pada saat itu, bangsa Israel bingung dan tidak menerima. Bahkan mereka menganggap Nabi Amos itu gila. Kenapa? Karena mereka sedang merasa, loh, kan kita sedang dalam kondisi maju, makmur, jaya. Kenapa kamu datang dan mengingatkan kita soal keruntuhan dan kehancuran? Buat mereka itu mustahil, seperti itu. Nah, baiklah Bapak Ibu, mari kita sama-sama membaca kitab dari Amos bab 5 ayat 4-6. Saya bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba.
Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Nah, kalau kita lihat dari 3 ayat ini, di ayat keempat dan di ayat keenam ada kata carilah aku, carilah Tuhan. Mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudari ada yang bertanya-tanya, kenapa ya dikatakan carilah aku, carilah Tuhan? Memang Tuhan kemana? Memang Tuhannya pergi? Tidak, saudara-saudari, Tuhan tetap ada. Namun pada saat itu, bangsa Israel lah yang melupakan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka lupa akan perjanjian mereka. Mereka lupa akan janji mereka untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Pada saat itu mereka justru menyembah berhala. Oleh sebab itu dikatakan di ayat keempat, carilah aku. Hal ini sebagai undangan juga bagi mereka untuk kembali, untuk berbalik kepada Tuhan. Di ayat yang keempat juga dikatakan, maka kamu akan hidup. Maka kamu akan hidup. Allah berarti adalah sumber kehidupan. Ketika bangsa Israel melupakan Tuhan, berarti bangsa Israel menjauhkan dirinya dari sumber kehidupan. Kemudian di ayat yang kelima dikatakan, janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Nah, kita akan bahas satu persatu tempat ini. Betel letaknya ada di sebelah utara Israel. Jadi Betel itu sendiri artinya adalah rumah Allah. Dulunya Betel itu digunakan sebagai tempat ibadah, tempat kebaktian. Namun setelah itu, masyarakat Israel malah mendirikan patung lembu emas di sana. Kemudian mereka menyembah berhala. Itu soal Betel. Tempat yang kedua yaitu Gilgal. Sama seperti Betel. Dulunya itu adalah tempat ibadah juga. Kemudian selain itu Gilgal menjadi tempat peringatan yang mengingatkan bangsa Israel menyeberang ke tanah perjanjian seperti itu. Namun Gilgal justru juga pada akhirnya menjadi tempat mereka melakukan penyembahan berhala. Kemudian di Gilgal pula bangsa Israel melakukan penindasan. Tempat yang terakhir yaitu Beersheba. Beersheba letaknya ada di paling selatan Israel. Dalam hal ini tidak ada catatan khusus yang menyebutkan bahwa Beersheba itu sama seperti Betel dan Gilgal. Jadi dalam hal ini kita mau diberikan pesan, kan Beersheba itu letaknya ada di paling selatan. Kalau di selatan itu seberangnya itu sudah bangsa lain. Yang ingin disampaikan adalah agar bangsa Israel tidak menyeberang kepada bangsa lain, tidak menyeberang kepada ilah-ilah lain, tidak mengikuti gaya hidup mereka. Seperti itu. Namun pesan lainnya juga dari ketiga tempat ini adalah kita diminta untuk ketika kita beribadah, kita tidak semata-mata mencari tempatnya, mengedepankan tempatnya. Misalnya kita ke gereja, kita ke Gua Maria, kita ke Yerusalem, dan tempat-tempat rohani lainnya. Yang pertama dan utama adalah tujuan kita mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Bukan untuk ke tempat tersebut hanya untuk ya semata-mata ya mencari tempatnya bagus, tempatnya bisa diupdate di media sosial. Tidak seperti itu. Yang utama dan pertama adalah kita datang untuk mencari dan menyembah Tuhan. Seperti itu. Di ayat yang ke-6 dikatakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Nah, sama seperti ayat yang keempat, dikatakan carilah aku. Di ayat yang ke-6 dikatakan, carilah Tuhan. Bagaimana sih maksudnya mencari Tuhan? Mencari Tuhan berarti yang pertama kita harus membuka hati kita, membuka diri kita terhadap kehadiran Tuhan. Namun sebelum itu, kita harus melepaskan dosa-dosa kita, kehidupan kita yang lama, cara hidup kita yang lama, dan berbalik kepada Tuhan. Setelah itu, kita harus menjalankan kehendak Tuhan. Itu makna dari mencari Tuhan. Masih di ayat yang sama, dikatakan supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Nah, api di sini adalah suatu lambang kehancuran dan keruntuhan. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bangsa Israel meninggalkan Allah. Kemudian Allah itu kan adalah sumber kehidupan. Ketika mereka meninggalkan Allah, mereka menjadi lemah. Mereka jadi mudah dikalahkan oleh bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa lain. Nah, karena mereka meninggalkan Allah, mereka menjadi lemah, mereka dikalahkan oleh bangsa lain. Ketika mereka dikalahkan oleh bangsa lain itu membumi hanguskan Israel. Seperti itu. Jadi runtuh dan hancurlah kota Israel.
Nah, Nabi Amos memberi peringatan kepada mereka soal keruntuhan dan kehancuran tersebut apabila bangsa Israel tidak segera kembali kepada Allah. Baik, itu penjelasan dari ketiga ayat dalam perikop dari Amos bab 5 ayat 4-6. Ada beberapa pesan dan penerapan yang bisa kita bawa dari pertemuan BKSN pertama ini. Yang pertama adalah kita diajak untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan berarti kita melepaskan hidup lama kita membuka hati kita, kemudian kita menjalankan kehendak Tuhan. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena hanya Allah lah sumber kehidupan. Jadi ketika kita mencari Tuhan, kita datang kepada sumber kehidupan. Disitulah terdapat kehidupan yang sejati. Pesan dan penerapan yang kedua adalah kita diminta untuk menyelaraskan kehidupan kita sehari-hari dengan keagamaan kita. Jadi jangan sampai misalnya kita rajin ke gereja, kita rajin ikut persekutuan doa, kita rajin beribadah, namun dalam kehidupan sehari-hari kita tidak menampakkan citra Allah seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh kitab Yakobus, sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Seperti itu. Jadi kalau kita rajin beribadah seperti itu tapi tidak nyata dalam perbuatan kita sehari-hari, berarti sama halnya kita memiliki mentalitas keagamaan yang palsu juga, sama seperti orang Israel. Mereka memberikan kurban bakaran, tapi di balik itu semua mereka menindas orang kecil, terjadi kemerosotan moral. Jangan sampai kita seperti itu ya, saudara-saudari. Kemudian pesan berikutnya adalah kita diajak untuk kembali mengikuti pola-pola tradisional dalam menghidupi iman. Contoh kecilnya apa Bapak Ibu? Contohnya adalah sekarang kan sudah bisa secara offline. Yuk kita datang ke gereja setiap akhir pekan, setiap Sabtu, Minggu, setiap ada ekaristi kita ikuti secara offline. Kemudian kalau kita melihat ada sanak saudara kita, kerabat kita, umat di lingkungan kita yang masih terjebak di zona nyaman mereka dengan mengikuti misa secara online saja, yuk mari kita ajak mereka untuk ke gereja, untuk bersekutu bersama jemaat seiman merayakan ekaristi bersama. Tentunya dengan protokol kesehatan ya saudara-saudari. Pesan berikutnya adalah jangan pernah pergi ke Betel, Gilgal, dan Beersheba yang menuntun ke arah yang salah. Bapak Ibu saudara-saudari jangan mengartikan secara harafiah kita nggak boleh ke Betel, Gilgal, atau Beersheba. Bukan. Tapi Betel dan Gilgal dan Beersheba yang dimaksud di sini adalah kita jangan mencari pemenuhan diri yang seakan-akan membuat diri kita lebih penuh, lebih utuh. Namun di balik itu kita justru semakin menjauh dari Tuhan. Kita harus memenuhi diri kita, mencari pemenuhan diri kita dengan cara mengandalkan hanya kepada Tuhan saja. Itu pesan yang ingin disampaikan. Baik, setelah pesan dan penerapan, nanti Bapak Ibu, saudara-saudari dapat membahas atau mendiskusikan sharing dan aksi nyata. Nanti Bapak Ibu dapat melihat sharing dan aksi nyata di buku panduan masing-masing yang telah di-share sebelumnya. Namun pesan saya, sharing dan aksi nyata itu nanti akan ada di dalam 3 versi, yaitu versi dewasa, versi anak-anak, versi remaja. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di buku panduan satu lagi yang kurang lebih ada 150-an halaman. Jadi Bapak Ibu yang bersama anak-anaknya mungkin, bersama Bir, jangan khawatir kalau akan melakukan BKSN karena di buku panduannya sangat lengkap. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti ada 3 versi, dewasa, remaja, dan anak-anak. Bapak Ibu bisa pakai sesuai kebutuhan Bapak Ibu dan saudara-saudari masing-masing. Baik, sekian pemaparan materi BKSN yang pertama dan yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam tutur kata maupun sikap saya. Selamat ber-BKSN ria bersama lingkungan dan komunitas Bapak Ibu masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.